Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 di Sema Adonai. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema transformasi hidup yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita, maka kita seperti biasa akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk hari baru yang sekali lagi Bapak berikan bagi kami. Terima kasih karena hari ini Engkau telah memelihara kehidupan kami, menjaga, melindungi, dan memimpin serta memberkati kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengisi sekali lagi hari ini. Dan juga untuk kesempatan yang sekali lagi diberikan bagi kami pada malam ini, sehingga kami bisa berkumpul di dalam kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat ya Tuhan, untuk bisa kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa dalam kelas-kelas pembelajaran kami ini. Dan juga berkati saya menjadi moderator malam ini. Mampukan saya untuk bisa menjadi moderator memimpin kelas ini dengan baik dari awal hingga akhir. Dan berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan juga mereka untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini ya Tuhan dalam pembelajaran kelas ini, sehingga tidak ada satupun kendala yang dialami oleh internet ataupun perangkat kami. Dan yang terutama berkati hamba-Mu Ibu Magdalena Caroline yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magda ya Tuhan, dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magda mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti mendengarkan di live tunda. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu, dan berikan juga hikmat daripada-Mu Tuhan kepada kami semua yang mendengar pengajaran malam ini, sehingga kami mampu menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Magda juga dengan mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikan rema, sehingga kami mampu selalu mengingatnya, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat mewartakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat profil dari narasumber kami terlebih dahulu. Sebentar ya, Bapak Ibu. Semua selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I Gunawan.
Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang, dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, begitu Bapak Ibu ya, profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Ibu Magdalena Caroline. Halo, Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat puji selalu ya, Bu? Tuhan. Iya, puji Tuhan, luar biasa ya Bu, semoga amin. Amin. Baik Ibu, tidak sabar untuk mendengar pengajaran Ibu. Saya persilakan waktu dan tempat segera kepada Ibu. Ya, dipersilakan Ibu. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam yang ada di YouTube. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai transformasi hidup. Kira-kira apa yang dimaksud dengan transformasi sih? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Kalau nggak bisa buka mic, di chat juga boleh ya. Boleh. Perubahan hidup ya, perubahan maksudnya misalnya perubahan secara menyeluruh untuk kayak misalnya karakter, untuk menjadi yang lebih baik gitu.
Ya, siapa lagi? Silakan. Ibu Erni sudah menjawab ya. Pak Daniel Simon, Ibu Heni, kurang kenceng ya Silakan yang Pak. lain. Tadi pertanyaannya apa? Apa sih yang dimaksud dengan transformasi? Transformasi hidup. Transformasi hidup itu ini Lahir baru. baru. baru, Ya, betul. Pak Daniel. Ya, Terima Mas. kasih. Ya. Ini Bu Iya, Sarah. Ibu Pak Sarah. Daniel Simon. Iya. Pak Daniel Simon, kalau saya mau menjawabnya begini, transformasi hidup itu adalah perubahan karakter kita ya, dari cara kita berpikir, dari cara kita bertindak, sehingga orang lain tuh dapat melihat ada kehidupan Kristus dalam hidup kita. Jadi harus ada perubahan. Jadi ayat favorit saya itu ya di Roma 12 ayat 2 itu, Ibu. Nah, Ya, baik, terima kasih Bu Heni. oke, Nah, terima Ibu kasih. Sarah nih Silakan. Bu, katanya Shalom Pastor, katanya jawabannya becoming more like Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Nah, itu kata jawabannya. Ya. Iya. Oke, Baik. ada yang lain? Ya, siapa lagi? Silakan di chat juga boleh. Sepertinya sudah ya Bu. Kalau saya sama dengan Ibu Heni, dengan Pak Daniel Simon, dengan Ibu Erni, Ibu Sarah ya, seperti itu jawabannya. Iya. Baik. Ya. Kita akan, saya akan coba share screen ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Transformasi hidup itu apa sih ya? Gitu. Tadi udah banyak yang jawab. Berubah secara karakter, berubah menjadi lebih seperti Yesus, berubah dari cara berpikir. Seperti yang tadi Bu Heni bilang, ayat favoritnya adalah di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Betul ya? Nah, betul. Kalau kita lihat di situ adalah berubah cara berpikir sampai pada akhirnya kita bisa membedakan mana yang baik, yang benar, yang sempurna. Saya mau kita coba lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Siapa yang tahu karakter ini ya? Ini pasti tahu Bu. Dari kecil saya udah tahu ini Peter Pan. Ya? Iya. Ini karakter Peter Pan saya udah tahu dari kecil. Dari saya kecil saya udah tahu ini. Betul. Iya. Ya. Kita semua pasti tahu karakter ini. Nah, kita tahu bahwa Peter Pan ini adalah seorang anak yang tidak bisa atau tidak mau menjadi dewasa. Jadi kalau kita lihat ya dia ya usianya ya sebegitu terus. Sedangkan kalau kita sebagai manusia yang normal, seharusnya hidup kita ini bertumbuh, betul ya? Kehidupan kita Ya, harusnya bertumbuh dari kita seorang bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, pemuda. Kita terus bertumbuh.
Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Itu bunyinya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hubungannya apa ya sama transformasi? Kalau kita lihat dari ayat ini, apa? Ada yang bisa jawab? Silakan, Bapak Ibu. Ibu Erni. Menggambarkan pertumbuhan iman ya, pertumbuhan dalam Tuhan. Mungkin jika kita menerima Tuhan, artinya kita harus bisa bertumbuh, kita berakar dan bertumbuh gitu. Oke, ada Dalam lagi yang iman ya lain? Bu Erni ya, dalam iman. Ya, ya silakan siapa lagi? Pak Daniel Simon, Ibu Heni, Ibu Sarah. Grow in faith and in action, katanya Ibu Sarah, Bu. Ya, Tumbuh dalam perjuangan ya. iman. Iman, oh, fight, iman and in action. Perbuatan ya, Bu ya. Mm-mm. Ya. Terus ya siapa lagi? Pak Daniel Bersyukur dalam Simon. segala keadaan. Iya, Pak. Bersyukur dalam segala keadaan. Seperti di Roma 8 ayat 14 atau 18 ya. Dan dalam penderitaan itu. Roma 8 ayat 14. 14 atau 18 ya, lupa deh. Sebentar. Oh, 18 mungkin ya Pak ya. Sebab aku yakin bahwa 18 ya. penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya itu ayatnya. Iya. Iya. Baik, Ibu Heni. Ibu monitor nggak? Monitor. Ya. Ini Gimana, kalau Bu? ayat ini buat saya ya itu berarti kita itu harus tertanam di dalam firman Tuhan karena makanan roh kita itu adalah firman Tuhan. Makanya baru bisa kita mendapatkan nutrisi, baru bisa kita berakar, menemukan air yang di dalam tanah itu berarti firman Tuhan yang murni. Supaya apa? Supaya kita bisa terbangun, bisa tumbuh, bisa subur gitu loh. Nah, dan bertambah teguh. Nah, itu buat saya dalam arti ini. Ya. Ya sudah sepertinya Bu, nggak ada lagi. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ketika kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang kita mau beranjak dewasa, kita mau kehidupan kita nggak jadi terus ada di dalam yang namanya anak-anak, gitu ya. Artinya semakin hari yang Tuhan inginkan adalah kita semakin berakar di dalam Tuhan. Dan ketika akar kita itu semakin kuat, satu pohon yang bagus, itu akarnya itu pasti ke dalam dan itu dia akan cari sampai dia ketemu yang namanya sumber air di dalam. Ketika dia sudah menemukan sumber air, nah baru dia bisa bertumbuh. Nah, orang yang sudah menemukan sumber airnya, dia akan bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan segar, dan bisa, nah, kalau kita lihat mungkin gambaran di sini ya, pohonnya itu daunnya hijau banget gitu ya. Lalu rindang. Nah, kita lihat bahwa sungguh-sungguh orang yang dibangun itu, dia akan terus bertumbuh. Dan kemudian bisa berkembang, bertambah teguh dikatakan di dalam iman.
Dan lewat itu semua ketika sudah bertumbuh, sudah berkembang, akhirnya mengeluarkan yang namanya buah. Nah, kita melihat bahwa dari awal, rancangan Tuhan di dalam penciptaan, manusia itu diciptakan dengan satu keberadaan yang mencerminkan siapa Tuhan yang menjadi pola rancangan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah istilahnya kalau kita mungkin jadi pusatnya, dan kemudian ketika dia menciptakan manusia, manusia itu berkiblat atau makanya dikatakan jadi serupa, segambar, mencerminkan. Jadi kalau orang lihat cermin, oh saya sama ya seperti yang menciptakan saya, seperti yang punya saya. Jadi manusia menurut rancangan Tuhan itu dapat menjadi semacam cermin yang memancarkan pribadi Tuhan, kasihnya Tuhan, kekudusannya Tuhan, keadilannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, kemurahannya Tuhan, kelemah lembutannya Tuhan. Semua itu bisa dicerminkan dari dalam seorang manusia. Jadi kalau kita mengamati siapa sih saya itu di dalam cermin, mungkin Bapak Ibu sekarang sedang di sebelahnya ada cermin. Mari silahkan kita bercermin bersama-sama, lalu lihat apakah saya sudah memancarkan pribadi Kristus dan keseluruhan sifat dan karakter Tuhan. Belum, Bu. Masih Jadi Proses itu, ya, Bu Er. betul, ya. Kita semua sedang berproses menuju ke sana. Apakah prosesnya gampang? Wah, Nah, tidak, ya, Bu. tidak ada yang mudah, Bapak Ibu. Kita bisa jatuh bangun setiap saat, tetapi yang penting kita tahu bahwa tujuan kita itu ada di depan, yaitu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, Roma pasal yang ketiga ayat 23 itu bilang bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal kalau tadi kita lihat slide sebelumnya, rancangan Tuhan di dalam penciptaan manusia harus apa? Kita harus apa? Serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kita lihat di sini apakah gambar-gambar yang ada di sini, orang-orang yang kita lihat di sini, apakah itu serupa dengan gambaran Kristus? Tidak, Bu. Orang-orang yang penuh dengan kemarahan, mereka yang melakukan atau mempercayai ilah-ilah yang lain, mereka yang sepertinya kehilangan tujuan hidup, tidak mencerminkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada banyak masalah dan kondisi yang membuat manusia-manusia, sekalipun mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka kehilangan yang namanya kasih. Mereka kehilangan yang namanya sukacita.
damai sejahtera. Mereka kehilangan itu semua dan itu merubah kehidupan mereka. Kejahatan, ada banyaknya mungkin yang kita lihat demonstrasi kah atau apa, itu semua merubah keadaan dan kehidupan manusia sehingga mereka tidak bisa menemukan dan mencari ataupun mencapai tujuan awal dari penciptaan Tuhan terhadap manusia, yaitu menjadi segambar serupa dengan Dia. Rancangan Tuhan dalam diri Kristus, kita sungguh-sungguh bisa melihat bagaimana gambaran Allah ada di dalam Dia. Mungkin bisa dibantu bacakan Bu Aling di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, 2 Korintus, bentar Ibu. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat ya Bu ya? Iya. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Ya. Kita sungguh-sungguh bisa melihat gambaran Allah itu ada di dalam diri Kristus. Di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 itu dikatakan, Saya bacakan ya Bu. boleh. Kolose pertama ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Ya. Lanjutkan Bu sekalian di Ibrani pasal yang pertama. Baik, Ibrani 1 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Amin. Ya. Kristus Yesus itu menjadi contoh, jadi teladan bagi setiap kita untuk bagaimana kita semua bisa berlomba, bisa terus maju, bertumbuh, berjalan ke depan, untuk kita bisa mendapatkan satu gambaran ilahi yang nyata terpancar melalui kehidupan masing-masing kita. Kenapa harus seperti itu? Roma pasal yang ke-8 ayat ke-29 berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saya ingin kita semua mengerti bahwa kalau lihat dari ayat ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya, artinya ada juga yang tidak dipilih. Betul ya?
Iya betul, Bu. Jadi mari kita semua bisa yang ada di sini yang mendengarkan kita mari kita mengucap syukur bahwa ternyata kita termasuk dari orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan untuk kita bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tetapi menjadi serupa dengan gambaran anaknya bukan langsung seperti kita membalikan telapak tangan gitu aja ya. Enggak. Ada banyak hal yang membuat kita harus mengusahakannya gitu. Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus itu bilang bahwa Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Dan kalau Bapak Ibu ingat waktu kita belajar mengenai diremukkan, artinya ketika Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak pernah mau membiarkan kita jadi seadanya. Dan Dia akan mengubah setiap kita menjadi seperti Kristus. Itu membutuhkan satu kesiapan hati dari setiap kita untuk merelakan hidup kita di mold ulang ya, diremukkan, dihancurkan, dibentuk ulang supaya kita bisa jadi seperti Yesus. Dan kita tahu bahwa ketika kita diremukkan, itu akan ada banyak hal yang terjadi dan akan ada banyak hal yang akan kita lalui, ada banyak hal yang akan kita rasakan. Itu akan membuat kita berhenti di tengah jalan, akan membuat kita marah, akan membuat kita tidak percaya, akan membuat kita mundur, akan membuat kita mempertanyakan. Kenapa? Mengapa? Haruskah? Itu yang akan terjadi. Apa dan dasar dari transformasi yang seharusnya kita miliki? Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6-7 tadi bilang apa? Menerima Kristus Yesus dan tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Supaya apa? Dalam kehidupan kita itu akan melimpah dengan ucapan syukur. Ini bukan sesuatu yang dengan mudah bisa kita lakukan. Karena kalau kita melihat di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, waktu Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tapi ketika kita dilihat sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Transformasi hidup akan terjadi ketika kita semua tinggal di dalam Yesus.
secara kita lihat ini transformasi dasar dari transformasi yang pertama, yaitu secara spiritual. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat tadi. Nah, apa aja sih sebetulnya transformasi spiritual itu? Penggambaran Alkitab tentang hubungan dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan. Seperti Tuhan dan bait Tuhan. Di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya bacakan, Bu. Boleh? Ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Amin. Ya. Tuhan dengan baitnya. Lalu seperti ya tadi yang di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8, kita tahu ya, kalau kita ambil gambaran bahwa kita harus melekat seperti pokok anggur dan rantingnya. Kemudian seperti bapa dan anak. Di Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-5 sampai 7. Mau dibacakan, Bu? Boleh. Ya. Galatia 4 ayat 5 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Nah, bapa dengan anak. Gambaran formasi spiritual ini seperti Tuhan dengan baitnya, pokok anggur dan ranting, bapa dan anak. Dan yang terakhir kita lihat ini, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya, Yesaya 62 ayat 5. Sebentar Ibu. Yesaya 62 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Amin. Harus tinggal di dalam Tuhan. Semakin dari tingkatan yang pertama kita lihat sampai tingkatan yang terakhir, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat hubungannya ya. Kita melihat bahwa ternyata untuk kita mencapai yang namanya transformasi hidup itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan atau bayangkan. Ada banyak hal-hal yang harus kita lewati, harus kita mengerti, harus kita pahami. Kita mungkin sering mendengar bahwa orang berkata, saya berharap bahwa saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, atau mungkin yang sering kali kita dengar adalah
hubungan saya sama Tuhan itu aduh deket banget ya. Sampai saya tuh kayaknya bisa dengar suaranya. Saya seringkali ada banyak kesaksian orang-orang yang bersaksi seperti itu. Tapi ada satu buku di sini yang berjudul Secret Quest ini, Discovering Spiritual Intimacy with God. Ini ditulis oleh Joe Bannister. Nah, dia bilang seperti ini. Beranikah saya berharap bahwa saya memiliki hubungan yang demikian dekatnya dengan Tuhan, sehingga hati saya diisi dengan visi baru dan keagamaan kering. Saya menjadi sebuah pencarian dengan hasrat yang kuat serta penyembahan kepada Kristus yang hidup. Mampukah hubungan saya dengan Kristus benar-benar memuaskan kehausan saya akan kasih penerimaan dan pujian orang? Ada banyak orang yang haus akan kasih, akan penerimaan dari orang lain, pujian dari orang lain, sehingga ketika mereka harus mendasarkan kehidupan mereka kepada Kristus, mereka akan berpikir, kira-kira kalau saya sungguh-sungguh menjadikan Kristus itu dasar dalam kehidupan saya, pusat dari hidup saya, apakah dia bisa memuaskan kehausan saya akan kasih sayang, akan penerimaan, akan pujian dari orang lain? Kenapa? Karena manusia itu kehilangan ini semua. Kasih, penerimaan. Mereka merasa sangat membutuhkan ini. Bukan merasa, tetapi kita itu membutuhkan itu semua. Iya atau iya? Iya. Butuh kasih sayang, butuh penerimaan, butuh dipuji, butuh diakui. Hampir semua manusia memiliki kebutuhan ini untuk dipuaskan. Dan kita seringkali berpikir kira-kira kalau saya sungguh-sungguh menjadikan Kristus itu pusat dalam hidup saya, apakah dia mampu memuaskan itu semua? Nah, karena itu seringkali kita struggle di sini. Ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan yang ada di atas. Ada banyak keluarga, ada banyak pasangan. Hubungannya hancur karena apa? Masing-masing merasa kurang dipuaskan akan kasih, nggak bisa, merasa tidak diterima, merasa tidak diakui keberadaannya, merasa tidak
Nah, apakah ada Bapak Ibu di sini yang pernah mengalami atau ada di titik ini? Pernah nggak Bu Aling? Pernah, Bu. Dan rasanya ya memang nggak bisa terima, Bu. Karena tidak mendapatkan kasih, lalu penerimaan gitu. Itu nggak bisa, Ibu, itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Ya. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang merasakan juga demikian? Dan boleh sharing dengan kami di sini, silakan Bapak Ibu. Ibu Erni bagaimana? Ibu Sarah? Ya, silakan. Ibu Nancy, silakan Ibu. Ya, pernah Bu dulu. Sama seperti tadi Bu Aling tadi sih Bu. Cuma mungkin lama-kelamaan memang akhirnya kita apa ya, sekarang sudah tidak begitu lagi gitu loh Bu. Maksudnya tidak begitu berharap akan kita harus diterima orang, dipuji orang, seperti itu. Mungkin itu yang saya alami Bu, seperti itu. Makasih. Ya, makasih. Saya lanjutkan sebentar. Silakan Ibu. Dia juga menuliskan seperti ini, dapatkah saya benar-benar bertemu dengan Kristus dengan keakraban yang membuat saya tidak lagi menelusuri tempat-tempat kecanduan saya. Dapatkah Yesus itu benar-benar menyentuh kesepian hati saya? Beranikah saya untuk mempercayai bahwa pelukan Yesus mungkin bisa sama nyatanya bagi saya seperti pelukan seorang teman? Kalau kita melihat apa yang ditulis di Secret Quest ini ya, discovering, mencari secara kerohanian bagaimana intim dengan Tuhan yang ditulis oleh si Dud Bannister ini, kita melihat bahwa ternyata ada banyak orang di luar, bahkan mungkin kita sendiri. Kita sedang ada di titik bahwa kalau aku dekat dengan Tuhan, kira-kira bisa enggak ya? Kita masih seringkali meragukan Tuhan. Mampukah kasih Tuhan, cinta Tuhan itu memuaskan semua rasa kesepian kita? Seperti yang tadi yang di awal, perasaan-perasaan mau diterima, diakui, dicintai, dikasihi, dibutuhkan,
dihormati. Apakah itu semua ketika kita betul-betul memberikan kehidupan kita berakar kuat di dalam Tuhan, itu Tuhan mampu menyentuh kesepian dan kesemua itu tadi, sehingga kita bisa melihat bahwa ya, ketika saya berakar kuat di dalam Tuhan, ternyata itu bisa merubah semua. Dan jujur Bapak Ibu, masih banyak anak-anak Tuhan, bahkan mungkin kita, itu masih mempertanyakan hal ini. Kita masih meragukan bahwa apa betul ya? Yesus itu mampu. Nah, apakah ini adalah sesuatu yang terlalu besar untuk diharapkan? Pertanyaan ini, nanti Bapak Ibu boleh jawab. Kita lanjut dulu. Di dalam formasi spiritual ini, apakah kita sedang terus memperjuangkan pertumbuhan ke dalam? Atau kita sibuk memperjuangkan yang keluar? Memiliki dan memelihara kerinduan dan kehausan akan Tuhan? Apakah kita semua sudah memilikinya? Ini yang pertama. Apakah kita juga memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya? Apakah kita juga memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui doa-doa kita? Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15, itu bilang, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam segala arah Kristus. Efesus pasal yang keempat, ayat ke-11 sampai 16. Ayat yang ke-15 itu bertumbuh di dalam segala arah ke arah Kristus. Ayat yang ke-12 itu akan mengarahkan kita kepada formasi pelayanan. Ayat yang ke-13 akan mengarahkan kita kepada formasi pengajaran dan kemudian akan mengarah kepada karakter. Kalau kita lihat di sini, tadi formasi yang awal adalah spiritual. Dasar, akar harus berakar kuat. Setelah itu, kita akan belajar. Dari pengajaran yang kita terima, dari pengetahuan yang kita terima, kita akan mendapatkan satu perubahan di sini. Dan dari pengajaran menuju kepada karakter dan kemudian pada akhirnya kita bisa melayani. Itu adalah perjalanan yang cukup panjang, Bapak Ibu. Karena kita butuh lulus dulu di sini. Betul ya? Ketika kita nggak lulus yang di sini, kita akan sulit untuk menerima pengajaran. Kalau kita tidak mengerti dan tidak bisa menerima dengan baik di sini, kita tidak akan pernah memiliki ini. Ini tidak akan pernah bisa dibangun dalam kehidupan kita. Dan kalau karakter ini tidak bisa terbangun dengan baik,
kita tidak akan pernah bisa menuju kepada pelayanan. Melayani dengan kasih seperti Yesus. Tidak bisa. Transformasi hidup. Nah, sekarang kita masuk ke pengajaran. Maksudnya apa ya? Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saya baca ya, Bu. Silakan. Sebentar. Yeremia Ini. pasal Ya. 9. Langsung di sini ya, Bu ya. Boleh. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Sebentar. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tadi kita bilang bahwa transformasi spiritual, kita bisa melewatinya, kita akan bisa menerima pengajaran ini dengan baik. Bahwa kita bisa memahami dan mengenal Kristus. Dia adalah Allah yang tidak hanya menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran, tetapi dia itu adalah kasih. Dia itu adalah keadilan. Dia itulah kebenaran. Ketika kita bisa memahami itu, kita bisa mengerti itu, kita bisa mengenal itu. Kita akan bisa menjalani dan mulai menuju kepada pengajaran yang kita bisa menuju dan menerima satu pengajaran yang lebih hari dan semakin hari semakin dalam. Karena apa? Kita sedang belajar untuk mengenal dan memahami Tuhan yang istilahnya tidak bisa kita lihat. Tapi ketika kita mengenal dan memahaminya, kita tahu bahwa dia ternyata bisa dipercayai. Dia bisa dicintai. Dia bisa dilayani. Dia bisa dipuji, disembah dengan segenap hati. Tetapi ketika kita tidak mengenal Tuhan yang kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, mungkin kita menyembah patung atau kita tidak bisa mencintai patung itu. Kita tidak bisa melayani itu dengan baik. Kita tidak bisa memuji dia dengan seperti kita memuji kepada Tuhan. Kita mempersembahkan sesuatu, sesembahan kepada Tuhan yang belum tentu dan belum pasti dapat menolong kita. Tetapi ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kita mengerti dan mengenal Tuhan,
ternyata dia dapat dipercayai. Dia sangat bisa dicintai, dilayani, dipuji, dan disembah dengan segenap hati. Itulah Tuhan kita. Tapi juga akan ada pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan di dalam apa ini? Mengenal pribadi dan karya Tuhan. Mengenal pribadi dan karya Tuhan. Coba, ada yang bisa kasih contoh atau pengalaman dalam hidup Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu. Di chat juga boleh ya, Bapak Ibu, silakan. Yang sudah mendapat co-host, silakan langsung menjawab. Bagaimana? Ya, Pada kita bingung semua kali, Bu. sedang mengenal ya, belajar Ya. dan sedang memperjuangkan, sedang belajar dan mempelajari firman Tuhan. Kita sedang berusaha memahami apa sih yang ada, pokok-pokok atau poin-poin pengajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Itu yang seharusnya masing-masing kita kerjakan hari-hari ini. Karena semakin kita berusaha mengenal pribadi dan karya Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita belajar isi dari firman Tuhan, memahami setiap poin-poin yang ada, pokok-pokok pengajaran yang ada, kita akan semakin memahami Kristus. Dan kalau kita terus belajar, kita terus membaca, lewat perenungan-perenungan kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kita terus memahami setiap apapun yang ada di dalamnya. Kita akan lihat begini, pada waktu kita mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan kita, kita akan tiba-tiba ayat yang kita baca itu tiba-tiba muncul, mengingatkan kita untuk kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ketika kita bisa memahami satu pokok pengajaran, satu contoh yang terjadi dalam firman Tuhan, dan waktu kita mungkin sepertinya mengalami itu di dalam kehidupan kita, kita akan lihat satu contoh yang, sudah ada jawabannya nih loh, yang sudah Tuhan persiapkan. Aku tidak perlu bingung lagi, aku tidak perlu takut lagi. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan hari-hari ini. Nah, pengajaran ini akan terus karena Bapak Ibu kita melihat begini. Firman ini setiap kali kita buka, setiap kali kita belajar, ayat yang sama itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda pada waktu kita bukanya di hari yang lain. Iya apa iya? Padahal ayatnya sama. Benar. Tapi kita selalu dapatkan sesuatu yang baru setiap hari. Oh, kasih pengertian baru lagi. Kita baca lagi, dapat itu lagi, tapi pengertiannya sudah berbeda lagi. Nah, itulah kekayaan dari firman yang akan terus kita peroleh pada waktu kita gali itu setiap saat. Nah, itu kita perlu belajar, kita perlu ada kehausan akan mempelajari firman itu tiap-tiap saat. Sama seperti mungkin kalau saya enggak, kita butuh nafas nih loh. Menghirup oksigen ini setiap saat. Kalau kita enggak, artinya kita sudah berangkat gitu ya. Jadi sama, kita perlu belajar. Mempelajari firman. Karena selagi kita masih bisa belajar, belajarlah.
Ada waktunya nanti kita bahkan mau buka Alkitab, kita nggak bisa buka lagi nanti. Nah, kalau itu terjadi udah terlambat untuk kita belajar Bapak Ibu ya. Nanti bingung nanti. Aduh, di mana ya itu ya ayatnya ya gitu. Jangan kamu khawatir. Orang kayak gini, kehidupan lagi seperti ini, keadaannya lagi seperti ini. Gimana caranya saya nggak khawatir? Tuhan bilang jangan khawatir. Percaya saja. Gimana caranya percaya? Kita nggak pernah memahami, mengenal Tuhan lewat apa yang Dia kerjakan di dalam firman yang Dia kasih. Pengertian-pengertian itu. Kita nggak akan pernah mengerti itu akhirnya. Nah, pembelajaran akan pengajaran inilah yang perlu kita terus pelajari. Supaya apa? Di dalam formasi itu semakin kuat. Karena begini, formasi spiritual ini itu ketika kita ada di titik ini itu tidak terlihat Bapak Ibu. Pengajaran itu kita menerimanya pun itu adalah sesuatu yang jadi apa ya, pengajaran secara pribadi private buat kita. Tetapi dari sini, waktu kita nanti menuju di formasi karakter ini, itu yang akan terlihat dari apa yang sudah kedua ini kita lakukan. Kita jalan dulu ya. Kalau dari karakter ini terlihat pada akhirnya apa? Kita bisa keluar, dipublish nih ke publik. Nah ini pelayanan. Hasil dari ini semua, 3 hal ini, kita akan bisa ke sini. Max Lucado. Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar sama. Berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita akan bisa mengambil pikirannya, prinsipnya, sikap-sikapnya. Kita bisa juga sampai gini, menyerap hatinya. Just like Jesus. Oswald Sanders, dia bilang begini, seluruh pelayanan rohani mengalir dari realitas pengenalan kita akan Tuhan dan vitalitas persekutuan kita dengan Tuhan. Enjoying intimacy with God. Tozer, dia bilang begini, pandangan yang benar tentang Allah itu merupakan dasar, bukan saja teologi yang sistematis, tetapi juga dari kehidupan praktis. Saya percaya bahwa hampir semua kesalahan dalam doktrin atau kegagalan dalam menerapkan etika Kristen apabila diusut akan ternyata berpangkal pada pandangan yang kurang sempurna dan kurang mulia tentang Allah. The knowledge of the holy. Setelah kita belajar dari yang kedua, formasi spiritual dan formasi pengajaran, kita melangkah ke sini. 2 Korintus pasal yang ketiga dan ke-18 dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini prosesnya Bapak.
dari pertobatan. Sebentar ya. Setelah bertobat, kita akan mengalami perjalanan menjadi dewasa dan kemudian sempurna. Itu tidak mudah. Karena apa? Menuju dari pertobatan kepada kedewasaan, selalu ada yang namanya ini, penghambat. Manusia menjadi sempurna, nggak ada yang tanpa hambatan, betul ya? Nggak ada tiba-tiba dari pertobatan, wah langsung sempurna. Gitu. Jadi sama seperti Kristus, nggak ada Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, pemuda yang kaya itu, dia sudah melakukan semua hukum, tapi ketika dia tanya, apa lagi? Aku sudah melakukan itu semua. Tapi ketika dia suruh jual hartanya dan membagikan, lalu ikut, ternyata itu adalah hambatan bagi dia untuk menuju di sini. Tidak mudah, Bapak Ibu. Seringkali dari pertobatan kita akan mengalami ada kemacetan. Kalau tadi ada hambatan, ada macet. Karena apa? Kondisi-kondisi dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu penghalang yang membuat kita bisa berhenti di tengah jalan. Membuat kita tidak bisa maju ke depan. Dan kita sangat memerlukan yang namanya pemulihan. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Dan dari bertumbuh itu pada akhirnya ketika kita sudah dipulihkan, kita bisa mencapai yang namanya kesempurnaan. Jadi kita lihat Bapak Ibu ya, ternyata dari bertobat sampai kita mau menuju kepada kesempurnaan itu ternyata nggak gampang. Ada hambatan, ada bisa terjadi kemacetan di tengah jalan, bisa blunder nanti di tengah-tengah, dan kita memerlukan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan kalau kita bisa dipulihkan, maka kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Bertobat saja ternyata nggak cukup, gitu. Bertobat saja nggak terus bisa membawa kita kepada kesempurnaan. Bertobat saja tidak bisa membawa kita tiba-tiba jadi wah serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak. Ternyata hambatannya banyak sekali. Dan kadang-kadang ada banyak orang-orang yang merasa mereka sudah ada di taraf mungkin dipulihkan, mereka jadi sombong, dan kemudian mereka melihat orang-orang yang baru bertobat, lalu mereka saling menuding. Mereka menunjuk, kamu masih melakukan ini, melakukan itu. Ada banyak hal yang akan terus menjadi penghalang dan berusaha menghalangi setiap kita menuju kepada yang namanya pertumbuhan supaya kita bisa menjadi melewati dan sampai di kesempurnaan. Tidak mudah. Jadi kita lihat bahwa ternyata
dari formasi spiritual tadi, ketika pengajaran yang kita terima, kita berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita, itu yang akan merubah setiap karakter kita. Itu yang akan membentuk, yang akan memproses, yang akan mengasah. Karena apa? Orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita, di sisi kita, merekalah orang-orang yang akan terus mengasah setiap kita. Kita yang tadinya, seperti yang tadi di awal, kita mempertanyakan, apakah kalau aku belajar mengenal Kristus, itu aku nggak lagi cari perhatian, nggak lagi cari pengakuan, nggak lagi cari penerimaan, tidak lagi mencari cinta, tidak lagi mencari pembuktian, tidak lagi dan lain-lain. Baik itu karena latar belakang kita, karena masa lalu kita, karena cara didik orang tua kita, dan lain-lain. Kondisi apapun yang bisa membentuk setiap kita, sehingga kita merasa memerlukan dikasihi, dicintai, diakui, diterima. Itu tanpa sadar, pada waktu kita tunjuk orang lain, sebetulnya gini, saya sendiri pun juga butuh itu, tapi kita sendiri tidak merasa. Kita merasa kita sudah, wah sudah betul gitu ya. Nah disitulah kita sedang diproses, kita sedang diasah, kita sedang dibentuk, kita sedang ditata ulang untuk kita dipulihkan, dibangun ulang. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan menuju kepada kesempurnaan. Makanya dibilang seperti ini. Menjadi gereja yang sehat, menjadi manusia Allah yang sehat. Artinya adalah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Secara emosi, secara kerohanian kita, apapun, itu kita sudah selesai. Ketika kita masih memikirkan hal-hal yang jelek, ketika kita masih suka menuding orang lain, ketika kita masih suka ngejudge orang lain, kita masih suka menghakimi orang lain, kita masih suka menyalahkan orang lain, kita masih memerlukan perhatian dari orang lain, memerlukan pengakuan dari orang lain, memerlukan dan lain-lain itu. Artinya kita masih belum selesai. Masih ada banyak hal yang Tuhan harus kerjakan di dalam hidup kita. Membersihkan, membereskan itu tadi semua. Peter di sini bersama Warren Bird, itu dia bilang, menulis di dalam bukunya, The Emotionally Healthy Church, bahwa kesehatan emosi dan kesehatan rohani itu tidak bisa dipisahkan. Karena seorang Kristiani tidak mungkin dewasa secara rohani jika ia tidak dewasa secara emosi. Sampai di sini. Saya mau Bapak Ibu kita coba menyerap kembali bahwa ternyata untuk kita bisa memiliki satu karakter yang benar dari transformasi secara spiritual, kemudian pengajaran
dan menemukan satu karakter yang dibentuk lewat itu tadi semua. Ternyata kita harus memiliki ini loh. Tidak hanya dewasa secara rohani, tetapi juga secara emosi. Kenapa? Dan akan ada pertanyaan bahwa kita sedang terus memperjuangkan pertumbuhan di dalam karakter, relasi dengan orang lain, dan menjadi pengelola milik Tuhan. Tadi kita belajar bagaimana menjadi pengelola. Pertanyaannya, apakah kita sedang memperjuangkan ini semua? Sudahkah kita selesai dengan diri kita secara emosi, sehingga kita bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain? Kita bisa memiliki karakter yang seperti yang Tuhan miliki. Kita bisa memahami posisi kita ketika kita dipercaya oleh Tuhan, bahwa kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Apakah Bu Aling sudah selesai? Masih berjuang, Ibu. Dan sepertinya akan terus berjuang Bu sampai akhir. Ya, kita semua masing-masing ini kita sedang berjuang untuk bertumbuh di dalam karakter kita. Betul, Bu. Untuk kita bisa mengerti bahwa oke, saya ini pengelola, bukan pemilik. Mengerti ini saja itu udah keren Bapak Ibu. Karena banyak kita kalau kita sudah melihat bahwa saya yang menghasilkan ini semua yang saya miliki ini, kekayaan saya, kepintaran saya, itu semua karena saya, bukan karena Tuhan. Nah, itu artinya kita belum paham bahwa Tuhan sedang mempercayakan itu untuk kita bisa menjadi pengelola yang baik. Apakah kita sudah sembuh dari setiap luka-luka kita sehingga kita bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain? Hubungannya apa ya? Kenapa saya harus bisa sembuh supaya saya bisa memiliki relasi yang baik dengan orang lain? Karena kalau kita tidak sembuh, pada waktu kita keluar melayani, akan ada banyak hal yang bertabrakan dengan kita. Dan itu bisa membuat rusaknya relasi kita dengan orang lain. Karena tidak sama secara cara berpikir, tujuan, kita tidak akan pernah bisa mencoba memahami, menerima, mengasihi, seperti Tuhan mengasihi. Pikirannya Tuhan. Nah, kita akan terus bertabrakan dengan itu semua. Ini terlihat, ini tidak terlihat, dan ini secara pribadi kita akan mengalami pembelajaran, pengajaran terus yang kita timba.
Dan ini akan terlihat terpancar keluar dari karakter. Setelah itu, kita akan mempraktekannya keluar. Dan ini yang akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Layanilah seorang akan yang sesuai dengan karunia yang diperoleh. Sebagai pengurus. Kalau dikatakan sebagai pengurus artinya apa? Bapak Ibu. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau pengurus artinya bukan punya kita kan? Betul, Bu. Kita hamba, Bu. Kadang-kadang kita, ya itu tadi loh. Ketika kita tidak suka baca, kita tidak akan mengerti. Tapi ketika kita baca, oh iya ya. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan sudah mempercayakan kepada masing-masing kita. Seorang mungkin kaya untuk dia bisa memakai apa yang sudah Tuhan percayakan, itu untuk berbagi kepada orang lain. Memberi, mengasihi, lewat apapun. Kemudian mungkin bisa di dalam doa, memuji, mengajar, apapun yang sudah Tuhan percayakan. Ini loh, sebagai pengurus yang baik, kita harus layani orang lain. Supaya apa? Allah dimuliakan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. Allah yang mengerjakan. Bukan kita, Bapak Ibu. Allah. Ketika kita merasa bahwa kita paling pandai di antara banyak orang, kita paling kaya, kita paling, ingatlah bahwa ternyata Allah lah yang mengerjakan. Ketika kita mengerti ini, maka kita tidak akan lagi bisa sombong. Kita nggak akan lagi merasa saya paling pandai, saya paling pintar, saya paling mampu, dan paling-paling yang lainnya. Karena kita mengerti bahwa ternyata Tuhan gitu, bukan kita. Dia yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa belajar. Dia yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa bekerja dengan baik sehingga kita bisa menghasilkan banyak uang. Tapi itu pun untuk kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi sometimes ketika kita sudah ada di atas, kita lupa bahwa ini Tuhan, bukan saya. Dan kita jadi sering berkata bahwa ini saya, bukan Tuhan. Iya apa ya? Mari kita koreksi. Setiap orang Kristen seharusnya mengalami 2 pertobatan, Bapak Ibu. Pertobatan yang pertama adalah untuk keluar dari dunia, masuk ke dalam keluarga Tuhan. Dan pertobatan kedua adalah diutus kembali ke dalam dunia untuk membawa pesan dan mewujudkan kerajaan Allah.
Seringkali seperti yang tadi kita sudah bahas di sebelumnya, waktu kita tidak bisa menjadi pengurus yang baik, menjadi pengelola yang baik, kita nggak mau membawa kembali, diutus kembali ke dalam dunia. Ngapain? Udah enak-enak di sini kok, gitu ya. Ngapain susah-susah lagi? Apakah saya sedang memperjuangkan pertumbuhan dalam mengenali panggilan pelayanan? Meningkatkan wawasan dan keterampilan pelayanan. Mencari dan menggunakan kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan melakukan pelayanan. Coba saya mau tanya kepada Bu Sarah, silakan. Bisa nggak nih jawab ini? Ya, Ibu Sarah. Silakan, Bu. Nah, orangnya udah nggak ada ya, Bu. Coba saya lihat. Iya. Iya, Bu, orangnya. Oh, masih ada, masih ada. Iya, Ibu Sarah, silakan, Ibu. Sepertinya monitor apa enggak ini? Oke, Ya. Bu Nancy mungkin bisa jawab. Kira-kira Bu Nancy? Oh, ini Ibu Sarah menjawab, Bu. Oke. Ya, katanya. Kata Ibu Sarah. Ya, silakan yang lain, Bu Nancy. Pertanyaannya, apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan di dalam mengenali panggilan Ya. pelayanan? Iya Bu, sampai saat ini ya terus terang kita berjuang ya Bu ya untuk mengenali panggilan pelayanan di dalam diri kita secara pribadi juga mungkin masih terus diperjuangkan gitu Bu, karena sampai saat ini pun ketika kita melakukan pelayanan mungkin itu tadi sebetulnya untuk mengenali sendiri apakah saya sebetulnya pelayanan di bidang ini atau di bidang itu masih terus kita bukan dipertanyakan Bu, tapi makin diperdalam seperti itu Bu. Gimana ya menyampaikannya susah ya. Tapi maksudnya begitu Bu. Jadi sampai Tuhan ini benar saya di sini ataukah memang ada hal lain lagi yang bisa saya lakukan gitu, yang mungkin lebih lebih bisa saya lakukan lagi gitu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti ini ya Ibu Magda mengenali karunia ya, karunia yang kita dapat. Betul. Ya. Harus mengenali ya Bu, berarti karunia yang kita dapat dari Tuhan ya. Benar. Supaya kita bisa jadi pengelola pengurus yang baik. Karena ketika kita tidak bisa mengenali, kita kan tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Iya. Iya. Iya Bu. Waktu kita, saya bisa main gitar, main musik misalnya gitu ya. Tapi saya nggak mau mengembangkan itu, kemudian juga nggak mau meningkatkan, dan pada akhirnya ya cuman sekedar bisa. Kalau cuman sekedar bisa, ya semua orang pasti bisa. Tetapi ketika kita mau meningkatkan keterampilan kita, sehingga pada akhirnya apa? Lewat keterampilan itu kita bisa melayani. Dimanapun tiba-tiba misalnya butuh orang yang, enggak ada yang, kita butuh pemain gitar ya. Saya bisa, gitu ya. Enggak usah pakai siapa ya. Nah, ya. Tapi kita mau kita mau memberi diri bukan untuk pamer di situ, tetapi ini yang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Saya mau. Nah, itu sudah beda lagi, betul ya? Bukan karena aku aja. Karena apa ya? Kita mau maju ke tampil, tahu ya Bapak Ibu, maju ke tampil. Kepinginnya supaya bisa dilihat banyak orang gitu ya. Tampil terus di depan gitu.
Jadi itu sudah berbeda lagi. Kita akan terus ketika kita sudah mengenali karunia yang ada dalam kita, kita akan justru kita gini, apa yang bisa saya lakukan? Ketika ada kesempatan, kita akan bisa mempergunakan itu, entah itu kita lagi duduk di dalam Grab kah, lagi duduk di mana. Kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, dan bahwa Tuhan mengasihi dia juga. Setiap kesempatan itu bisa kita gunakan. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita, kita bisa dewasa baik dalam emosi kita. Nah, itu tadi kita akan bisa sampai di sini. Betul ya, Pak? Betul, Bu. Iya. Jadi setelah kita sampai di formasi ini kemuritan dalam epistemologi Ibrani meliputi ini: pikiran, ortodoksi, perasaan, ortopeti, dan kehendak, ortopraksi, yang diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Michael Frost dan Alan Hirsch ya. Transformasi hidup itu akan meliputi ini nih, gitu. Pikiran, perasaan, dan kehendak semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita belajar, kita memahami, semakin lama semakin mengerti, semakin mengenal, kita akan tanpa sadar, ternyata kita semakin mengerti ya. Nah, jadi, ini tadi, formasi spiritual, ortospiritus. Nah, formasi pengajaran itu masuk di ortodoksi. Karakter ini masuk di ortopedi, dan ini ortopraksi. Nah, mari kita mengadakan spiritual check up dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita ini perlu ada di ICU, kita ini lagi ada di ICU, rawat inap, rawat jalan, olahraga, atau kita mau jadi perawat nih. Kita ada di mana nih? Dari 4 dasar spiritual yang harusnya kita, transformasi yang seharusnya kita miliki, apakah kita memerlukan ini? Kita memerlukan sampai kita itu perlu ada di ICU? Kita perlu dirawat inap kah, Bapak Ibu? Atau kita perlu rawat jalan? Atau dibilang kita perlu olahraga sebentar gitu? Atau kita perlu dirawat? Nah, mari kita jadikan itu pembelajaran yang perlu kita pahami supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami proses transformasi itu dengan benar. Seperti yang tadi Bu Heni bilang di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Yang pertama, transformasi menuju kesempurnaan seperti melibatkan, seperti Kristus itu melibatkan 4 unsur dasar. Mengalami yang namanya apa? Pembaharuan pola pikir dan cara pandang. James Bryan Smith itu bicara ini ya. Lalu kemudian melakukan penerapan dan kebiasaan yang baru. Kemudian di dalam perenungan dan percakapan dengan orang lain,
yang sedang dalam perjalanan yang sama. Nah, kita semua yang ada di sini, kita sedang melakukan perjalanan yang sama. Jadi, mari masing-masing setiap kita akan melakukan yang namanya perenungan, kita akan saling sharing apa yang sedang Tuhan dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perubahan pola pikir seperti apa, cara pandang seperti apa, kebiasaan baru seperti apa. Dan biar itu semua ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena proses transformasi itu memerlukan ini loh. Karya Roh Kudus ya. Dan itu akan memperbaharui pengenalan kita akan Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ karena kita memerlukan yang namanya apa? Latihan rohani setiap saat. Dan setelah itu kita akan terus bisa berbagi di dalam komunitas kita. Karenanya Rick Warren bilang di Purpose Driven Life, dia bilang begini, banyak orang Kristiani itu berhenti dalam kondisi bayi rohani karena mereka tidak pernah berniat tumbuh. Ingat tadi yang di depan? Peter Pan. Dia tidak mau bertumbuh dewasa, tidak mau jadi tua, dia mau tetap jadi anak-anak. Padahal apa? Pertumbuhan rohani pada umumnya tidak terjadi secara otomatis. Hal ini membutuhkan komitmen yang dibuat secara sengaja. Kita harus menginginkan bertumbuh, memutuskan bertumbuh, mengusahakan bertumbuh, dan menjaga kesinambungan bertumbuh. Kita tidak mau ya Bapak Ibu ya, setiap tahun usia kita akan bertambah, betul? Tapi kita tidak mau menjadi seperti ini. Sudah tua tapi tetap ada di dalam ranjang baby. Aneh kan orang lihatnya Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, karena itu menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan dari setiap kita. Kita semua harus menginginkan yang namanya bertumbuh. Mengusahakan, memutuskan, menjaga. Waktu anak saya masih kecil, saya tuh ada yang namanya alat ukur untuk tinggi badan ya. Saya tempel gitu di tembok kamar. Jadi takut kalau kira-kira anak ini tambah tinggi nggak ya gitu. Bertumbuh nggak ya gitu. Jadi setiap saat itu diukur tingginya gitu. Sekarang mereka semua sudah lebih tinggi dari saya Bapak Ibu. Jadi ternyata itu yang saya inginkan. Jadi mereka bertumbuh. Nah, tetapi kalau kita bicara secara rohani, ternyata Tuhan pun menginginkan setiap kita anak-anaknya tidak cuma sekedar jadi biasa-biasa saja. Tuhan mau menginginkan setiap kita itu bertumbuh secara spiritual itu dengan benar, bertransformasi secara benar. Tidak hanya berhenti di dalam pertobatan, tetapi bertumbuh sekalipun ada banyak situasi dan kondisi yang tidak enak dalam hidup kita, yang membuat kita mungkin sering mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan, marah sama Tuhan, jengkel, dan lain-lain. Tapi itu semua, hambatan-hambatan itu yang akan terus membuat kita semakin mengerti, semakin mengenal, dan akhirnya memulihkan setiap kita, sehingga membuat setiap kita jadi bisa bertumbuh dan berjalan terus menuju kepada kesempurnaan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini mungkin closing statement saya, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan setiap kita. Jadi mari kita semua harus memilih
saya mau menjadi dewasa, tidak hanya berhenti menjadi dewasa saja secara usia, tapi baik secara usia, emosi, juga spiritual. Saya selesai. Terima kasih, Puas. Iya, baik. Terima kasih Ibu Magdalena. Luar biasa ya, Bu. Pelajaran malam ini sangat memberkati kami semua. Kami jadi semakin mengerti ya, Ibu Magda, bagaimana kami ini dikehendaki oleh Tuhan itu untuk bagaimana gitu. Untuk mengalami transformasi hidup yang bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Dan semoga dengan belajar malam ini, Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai paham ya lewat pengajaran dari Ibu Magdalena, kita tinggal selanjutnya adalah berusaha melakukannya ya, tentunya ya Ibu Magda ya, dan berjuang untuk berkomitmen melakukannya dalam hidup kita. Baik, luar biasa pelajaran Ibu malam ini ya Bu, sangat memberkati kami semua. Baik, sebelum kita tutup kelas pembelajaran ini, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar ya, baik saya share. Ya, baik Bapak Ibu, untuk besok hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan seperti biasa ya Bapak Ibu, untuk kelas hari Sabtu jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-59 dengan temanya kali ini adalah Beresit dan masuk part yang kedua. Part yang pertama sudah di minggu yang lalu ya Bapak Ibu, dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari Minggu 7 September 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat seperti biasa di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan kita akan belajar tentang tema kebenaran yang menyelamatkan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman MTH. Sedangkan liturgisnya akan dipimpin oleh Ibu Heni dan yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cahayafirman79X9O6O. Dikarenakan ini adalah channel Cahaya Firman kami yang terbaru kembali ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami satu lagi, Cahaya Firman kami, dan yang dengan penulisan @cahayafirman_J3X bagi yang belum mensubscribe-nya. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain seperti program renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, dan kita tanpa terasa ya Bapak Ibu sudah belajar selama hampir 2 jam ya Ibu Magda, luar biasa. Baik, kita akan menutup kelas pembelajaran kita. Dan Ibu tadi sudah memberikan closing statement-nya yang terakhir ya. Baik, sekarang Ibu bisa menutup kelas pembelajaran kita ini dengan berdoa ya Bu, memimpin doa bagi kami semua. Silakan Ibu. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat
kelas pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan kembali sudah mengingatkan setiap kami. Terima kasih untuk terus Tuhan membentuk kami. Semakin hari, semakin indah. Biar Tuhan terus menggandeng tangan kami, supaya setiap kami bisa berjalan sampai di tujuan akhir kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kami. Sehingga Tuhan selalu punya cara untuk membawa kami kembali. Supaya setiap kami semakin hari, semakin dewasa. Dan setiap kami, setiap hari, bisa terus belajar dan mengalami perubahan demi perubahan. Sampai kami bisa membedakan mana yang baik, benar, dan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau yang terus memberi pengertian bagi setiap kami. Mulai malam hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, baik Ibu Magda, terima kasih untuk pelayanannya ya Bu. Malam ini sangat luar biasa bagi kami semua. Semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Ibu sekeluarga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga berkat Tuhan berlimpah. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai, dan pelajaran malam ini semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa besok pagi masih ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu di pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan di malam harinya masih ada kelas pembelajaran firman. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk bersamaannya. Tim Sema Adonai mengundurkan diri. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.